Subhanallah, manakala istri kita wanita yang solehah, maka anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah, walaupun suaminya tidak ada di tempat, walaupun suaminya bukan orang yang soleh. Kalau seandainya kita rezeki kita istri yang solehah dapat bersama kita, insya Allah Bapak sekalian, kita juga akan dapat menjadi orang yang soleh. Tapi seandainya istri kita solehah, tapi istri kita yang solehah ini tidak memberikan kesan dalam hati kita, tidak menjadikan kita orang yang soleh, maka Allah Ta'ala katakan Al-Quran, nasib kita sama seperti nasib Fir'aun laknatullah alaih. Masya Allah. Begitu keras hatinya, punya istri yang solehah pun tidak membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa daraballahu mathalan lil ladina amanu ra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Istri yang solehah Allah telah misalkan seperti mana istri Fir'aun. Masya Allah. Jadi bagaimanapun ibu-ibu sekalian, bapak kita bejatnya nggak mungkin macam Fir'aun. Walaupun bagaimana bejatnya, tapi tetap kita menjadi istri yang solehah. Aisyah tidak pernah berkata kasar kepada Fir'aun, tidak pernah marah-marah sama Fir'aun. Tetap menjadi istri yang solehah. Walaupun tinggal apa ciri-ciri istri yang solehah, seperti istri Fir'aun, Aisyah, walaupun berada dalam istana yang luar biasa, tapi istana ini tidak masuk dalam hatinya. Kecintaan dunia telah keluar daripada hatinya, malah dia meminta kepada Allah istana di surga. Walaupun rumahnya istana dikasih kesenangan oleh Fir'aun, tapi kesenangan dunia tidak mengalahkan dia daripada kesenangan kehidupan di akhirat. Inilah ciri istri yang salehah, tetap mentaati suami walaupun bagaimana keadaan suami kita, dan tetap bersyukur dan mengharap kepada kehidupan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dengan adanya Idul Fitri, maka terbentuklah keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Manakala hati kita penuh dengan ketaatan kepada Allah, hati istri kita penuh dengan ketaatan kepada Allah, dan anak-anak kita juga kenal kepada Allah, maka bagaimanapun musibah yang datang, cobaan yang datang, apapun perkara yang datang, Allah telah mengatakan, Allah telah berjanji, nahnu awliya'ukum fil ayatid dunya wa fil akhirah. Kami penolong kamu, kami wali kamu. Iyansurukumullah fala ghaliba lakum. Kalau kami telah tolong kamu, siapa yang bisa mengalahkan kamu? Wa iyahzulkum faman zalladhi yansurukum min ba'd. Kalau kami tidak tolong kamu, siapa yang bisa menolong kamu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah, umur kita semakin berkurang dan umur dunia ini pun semakin berkurang. Sebagaimana umur kita semakin berkurang, penyakit mulai datang, kelemahan dan sebagainya. Seperti mana rumah yang tua yang sudah rongsok, maka rumahnya akan hancur, akan runtuh. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini sudah tidak lama lagi. Umur kita pun mana lebih duluan, umur kita atau dunia ini yang selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap hari kubur telah menarik-narik kaki kita. Tanpa kita sadari, langkah kita sebenarnya telah menuju ke kubur. Fa aina tazhabun?
Allah bertanya kepada kita, mau kemana kalian pergi? Saya mau ke Jakarta, bukan. Saya mau ke Belawan, bukan. Fa'aina tazhabun? Kemana kalian pergi? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua akan pergi ke kubur. Fa'aina tazhabun? Kemana? Ke kubur. Seolah-olah di kaki kita ini ada tali. Ada tali yang mengikat kaki kita ini, menyeret-nyeret untuk memasukkan kita ke dalam kubur. Satu orang yang tidak paham perkara ini, maka dia seperti ayam yang diikat, meronta-ronta, diseret, meronta-ronta, diseret, meronta-ronta, maka kehidupan yang susah akan datang kepadanya. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada agama, tidak mentaati Allah, maka kami akan memberikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit kepada dia. Kesusahan akan datang kepada dia. Tapi siapa yang menyadari perkara ini, memutar balik langkah, membuat persiapan untuk kehidupan akhirat, memperbanyak amal, memperbaiki hubungan kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada sesama manusia, memperbanyak sedekah, saling membantu sesama manusia, maka orang seperti ini akan disenangi penduduk langit dan akan disenangi oleh penduduk bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah maksud daripada Ramadan, maksud daripada Aidil Fitri, menjadikan kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita seperti mana anak bayi. Kullu mauludun yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam fitrah. Apa fitrah anak? Fitrah kita, lihat anak bayi sedikit-sedikit menangis. Sedikit-sedikit menangis. Sedikit-sedikit menangis. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada siapa anak itu menangis? Kepada siapa bayi menangis? Apakah bayi menangis kepada mamanya? Bukan. Dia tak kenal dengan mamanya. Apakah bayi menangis sama bapaknya? Bukan. Dia belum kenal dengan bapaknya. Apakah dia menangis kepada kakaknya, abangnya? Tidak. Tapi hadirin ta'ala, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Bayi menangis, fitrah dia adalah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada fitrah kita, menangis hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Insyaallah, summa insyaallah akan datang bantuan Allah kepada kita. Akan datang bantuan Allah kepada kita, dan bantuan ini akan terus berlanjut kepada orang beriman hingga dia masuk kubur. Bahkan di dalam kubur, bahkan nanti di mahsyar, bahkan nanti di mizan, di syirat, dan dengan bantuan Allah lah kita akan masuk ke dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Aidil Fitri ini menjadikan hari-hari kita setelah ini menjadi dekat dengan Allah. Karena yakinlah hadirin, musibah akan datang terusan, bala akan datang berterusan. Satu orang dikatakan mendapat musibah sebagai rahmat atau sebagai bala, dilihat daripada amal dia. Manakala dengan keadaan ini amalnya makin bertambah dekat dengan Allah, maka musibah, bala menjadi rahmat bagi dia. Tapi manakala musibah ini menjauhkan dia daripada Allah, malah menjauhkan dia daripada Allah, maka musibah apapun, kejadian apapun akan menjadi bala bagi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat-sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi mengatakan akan terjadi fitnah yang besar. Akan terjadi fitnah yang besar, kata Nabi. Apa jalan keluar ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan kitabullah wa sunnatun Nabi. Kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, yaitu kita mentaati Allah Ta'ala dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Untuk itu marilah kita setelah Aidil Fitri ini semakin taat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat kita dengan keluarga kita. Marilah kita hidupkan taklim di rumah kita.
Kita bacakan satu hadis, dua hadis, sepotong ayat Quran, kemudian saling bertausiah di rumah kita, saling menasihati di rumah kita, saling mendoakan. Setelah taklim, setelah baca satu hadis, dua hadis, maka suaminya berdoa, ya Allah, jadikanlah kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah istriku istri yang solehah. Ya Allah, jadikanlah istriku pendampingku di surga. Jangan hanya pendamping di dunia, tapi juga pendamping di akhirat. Jadikan anak kami anak yang soleh-solehah. Jaga mereka daripada fitnah. Allahu Akbar. Begitu juga besoknya istri yang doa gantian. Ya Allah, jadikan suamiku suami yang soleh. Kuatkan dia mentaati agama, mentaati Engkau ya Allah. Kuatkan kakinya untuk salat tahajud. Ringankan matanya untuk membaca Al-Quran. Berikan rezeki kepadanya sebaik-baik rezeki yang akan dianugerahkan kepada kami. Jadikan anaknya, keturunannya orang yang soleh-soleh. Subhanallah, orang seperti ini, rumah seperti ini akan dijaga Allah. Seperti mana Allah menjaga masjid, begitu juga Allah menjaga rumah kita. Karena apa? Di rumah kita sudah hidup amal masjid. Ada dakwah di rumah kita, ada taklim di rumah kita, ada ibadah di rumah kita, dan ada perkhidmatan di rumah kita. Istri kita melakukan